Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali pada pertemuan ketujuh untuk mata kuliah teori organisasi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu makalah dari semester 3 kelas C, asas-asas dan fungsi organisasi. Ini dari tugas kelompok 2, ada Nirva Ariana, Erni Asharianti, Sri Sartika, Anindita Adela, Emil Yahya, dan Baso Rafsan Jani. Masih lanjutan dari untuk kuliah pada program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Pandeglang. Dilihat dari daftar isi ada dua hal pokok yang dibahas kelompok 2 pada makalahnya ini. Yang pertama mengenai asas-asas organisasi dan yang kedua mengenai fungsi organisasi. Adapun latar belakang secara umum dijelaskan bahwa memang manusia ini adalah makhluk dinamis, ketidakterbatasan kebutuhan manusia dan keterbatasan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan telah menghadapkan manusia untuk hidup berorganisasi. Jadi mau tidak mau, karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas, maka mau tidak mau mereka harus berinteraksi dengan makhluk lain. Dalam hal ini misalnya manusia, bahkan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena secara harfiah manusia ini sejak pertama kali hidup di muka bumi ini itu memang memerlukan kelompok untuk bisa terus bertahan hidup, minimal membutuhkan 2 orang untuk bisa terus melanjutkan kehidupan. Kemudian di latar belakang juga dibahas mengenai asal bahasa dari organisasi yang berasal dari bahasa Latin, yakni organum, yang berarti alat, bagian, atau anggota badan. Jadi secara sederhana, organisasi ini diartikan sebagai alat yang berada di dalam anggota badan. Jadi memang secara organisasi ini secara sederhana memang adalah proses kerjasama. Ibarat tubuh, jika ada anggota tubuh yang sakit, maka akan mempengaruhi kinerja keseluruhan dari tubuh manusia atau badan manusia. Seperti itu pula organisasi, apabila ada salah satu atau ada bagian dari organisasi yang bermasalah, maka pada prinsipnya organisasi ini akan terpengaruh oleh bagian atau bahkan individu yang tidak mendukung secara langsung ataupun memberi pengaruh-pengaruh negatif terhadap organisasi itu. Kemudian langsung pada pembahasan asas-asas organisasi, menurut makalah ini juga biasa disebut dengan prinsip organisasi, yang diartikan sebagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar. Jadi ibarat sebuah petunjuk atau ibarat sebuah pedoman yang dimana asas-asas organisasi ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Jadi ini semacam pedoman. Jadi setiap kegiatan idealnya itu memang harus ada pedomannya, sehingga yang kita laksanakan bahkan pada hal-hal kecil itu agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar, maka kita harus patuh pada pedoman atau melaksanakan pedoman tersebut semaksimal mungkin, sejauh mungkin, agar tercapai kinerja yang baik, efektif, dan efisien. Yang pertama yang dibahas di sini adalah asas yang pertama adalah asas tujuan organisasi atau Principle of Organizational Objective. Tujuan organisasi harus jelas dan rasional. Apakah bertujuan untuk mendapatkan laba ataukah memberikan pelayanan? Hal ini merupakan bagian penting dalam menentukan struktur organisasi. Jadi jelas. Paling tidak sekarang
yang berkembang di masyarakat itu ada 3 jenis organisasi. Yang pertama organisasi bisnis seperti misalnya toko, supermarket, atau perbankan, atau industri-industri keuangan seperti pembiayaan itu yang bergerak di organisasi bisnis dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Kemudian ada juga organisasi publik atau yang berorientasi pelayanan seperti kantor-kantor pemerintah, kemudian penyedia pelayanan publik yang memang tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada juga organisasi-organisasi yang bergerak di bidang nirlaba atau tujuannya ingin pada kegiatan-kegiatan sosial seperti misalnya lembaga swadaya masyarakat, kemudian panti asuhan, lembaga-lembaga zakat dan sebagainya, itu tujuannya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi itu harus jelas apa tujuan organisasi yang dibentuk, dan hal ini merupakan bagian penting dalam menentukan struktur. Makanya kalau sudah jelas tujuan organisasinya, apakah untuk keuntungan, apakah untuk memberi pelayanan, atau untuk kegiatan sosial, jadi orang-orang yang ditunjuk sebagai misalnya pimpinan ataupun anggota organisasi itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang menjadi target ataupun tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, asas kesatuan tujuan, principle of unity of objective. Suatu organisasi harus ada kesatuan yang ingin dicapai. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan kacau bila tidak memiliki kesatuan tujuan. Ya, ini yang menjadi salah satu juga asas ataupun prinsip yang paling penting di dalam organisasi. Jadi kalau masing-masing membawa kepentingan pribadi di dalam organisasi, atau bahkan jangan masing-masing saja. Ketika pimpinan tidak mampu membedakan yang mana kepentingan pribadi dan yang mana kepentingan organisasi, maka kalimatnya tadi organisasi akan kacau. Karena masing-masing membawa kepentingannya, atau paling tidak pimpinan tidak mengerti yang mana tujuan organisasi dan yang mana tujuan pribadi. Maka penting untuk memiliki kesatuan tujuan. Kemudian yang ketiga, asas kesatuan perintah atau principle of unity of command. Setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan. Namun, seorang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan. Jadi, walaupun misalnya organisasinya cukup besar, ada kepala, artinya ketua umum, atau ada direktur utama misalnya, kan ada lagi pembagian di bawahnya misalnya divisi. Jadi setiap bawahan di bawah divisi tersebut ini bertanggung jawab kepada kepala divisinya. Jangan langsung misalnya ke direktur umum, karena itu akan merusak arah kesatuan perintah. Walaupun dalam prakteknya banyak bawahan-bawahan yang suka langsung melapor, misalnya memberikan laporan kepada atasan tidak langsungnya, karena dalam tujuan untuk misalnya mencari muka atau memberi pendekatan. Tapi secara idealnya itu tidak boleh seperti itu. Tetap harus kita menghargai yang namanya atasan langsung, walaupun memang ada atasan yang lebih tinggi di atasnya, tapi yang jelas bahwa atasan kita adalah kepala divisi itu, bukan langsung kepada misalnya direktur umum. Jadi nanti kepala divisi atau kepala bagian yang melapor ke direktur utama. Jadi jangan melompati jenjang struktur organisasi. Yang keempat, asas rentang kendali, principle of the span of management. Seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 sampai 9 orang. Jumlah bawahan ini tergantung kecakapan dan kemampuan manajer bersangkutan. Jadi makanya perlu dibentuk divisi atau bagian-bagian tertentu, karena tidak mungkin seorang manajer ataupun kepala divisi yang tadi saya sebutkan ini mampu memimpin terlalu banyak orang. Atau secara sederhana sudah pernah saya sampaikan, yang contohnya itu seperti di dalam kelas. Jadi kalau dosen mengajar, kalau jumlah mahasiswa itu misalnya sudah 30 atau 40 orang, itu kesulitan kita untuk mengontrol atau memberikan rentang kendali karena terlalu banyak. Ada yang sudah serius, ada yang cuma duduk diam, ada yang
cerita dan masa bodoh. Jadi makanya perlu ada yang disebut rentang kendali dengan kemampuan mengelola kelas misalnya. Jadi ini diibaratkan seperti manajer, apakah dia mampu memimpin seberapa banyak orang. Nah, idealnya ini 3 sampai 9 orang. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita mengontrol anggota-anggota di bagian atau divisi kita. Kemudian yang kelima, asas pendelegasian wewenang, Principle of Delegation of Authority. Hendaknya pendelegasian wewenang dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain jelas dan efektif, sehingga seorang manajer mengetahui wewenangnya. Ini juga termasuk ketika ada perintah pendelegasian wewenang dari misalnya direktur utama kepada kepala bagian kepegawaian ini atau kepada manajer, salah satu manajer, itu harus jelas. Dan bahkan kalau bersifat sementara pendelegasiannya ini harus jelas bahwa batas wewenangnya sampai di mana dan sampai kapan berlaku. Ini biasa juga dipakai ketika pimpinan misalnya cuti atau petugas atau ada dinas luar, maka dia akan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahannya. Dan ada juga yang bersifat artinya bersifat seterusnya atau bersifat selamanya untuk hal-hal yang tertentu di mana hal itu harus dibahas dengan jelas. Yang keenam, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, Principle of Parity of Authority and Responsibility. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab yang timbul harus sama besarnya. Hendaknya wewenang yang didelegasikan tidak meminta pertanggungjawaban yang lebih besar dari wewenang itu sendiri atau sebaliknya. Jadi wewenang dan seberapa besar tanggung jawab daripada wewenang tersebut itu harus sama besarnya. Misalnya Anda diberi wewenang sebagai bagian kepegawaian. Jadi tanggung jawab Anda memang hanya di bagian kepegawaian tersebut atau bagian sumber daya manusia tersebut. Jadi tidak mungkin Anda dimintai pertanggungjawaban masalah keuangan misalnya, karena tugas Anda hanya di bagian kepegawaian. Begitu pula sebaliknya, kalau Anda bagian keuangan, tanggung jawab Anda adalah di bagian keuangan dan tidak muncul tanggung jawab lain di bidang-bidang yang lain, kecuali memang terkait langsung dengan bidang yang lain. 7. Asas tanggung jawab, Principle of Responsibility. Pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang dan pelimpahan wewenang. Dengan kata lain, seseorang hanya akan bertanggung jawab kepada orang yang melimpahkan wewenang tersebut. Jadi sama yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa asas kesatuan perintah ya. Jadi jangan sampai kita melompati asas tanggung jawab kita misalnya kepada atasan utama atau direktur utama karena ingin disenangi atau ingin mencari muka, padahal kita punya atasan langsung. Jadi tanggung jawab kita kepada atasan langsung tersebut, nanti atasan langsung yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Kemudian 8, asas pembagian kerja, Principle of Department, pengelompokan tugas-tugas pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Jadi jangan sampai ada perbedaan yang mencolok antara pekerjaan atau kegiatan-kegiatan dalam satu unit kerja. Jadi misalnya bagian di dalam misalnya bagian pemasaran dengan bagian misalnya SDM, sebaiknya itu ada hubungan erat, karena misalnya bagian pemasaran membutuhkan pegawai dengan keahlian penjualan atau pengalaman di bidang marketing yang cukup baik, maka mereka harus mengkoordinasikannya dengan bagian SDM bahwa kami butuh pegawai dalam keahlian seperti ini. Misalnya ada perekrutan pegawai, maka harus ada kerjasama ataupun hubungan pekerjaan antara divisi-divisi. Misalnya keuangan juga,
Misalnya kami butuh anggaran sekian besar untuk perekrutan pegawai. Ini ada koordinasi antara bagian kepegawaian dengan bagian keuangan. 9. Asas penempatan personalia. Penempatan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan atas kecakapan, keahlian, dan keterampilannya. Jadi ini sudah pernah dibahas, the right man in the right job, atau the right man in the right place. Jadi menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Jangan ada pendekatan-pendekatan yang cenderung hanya karena faktor kekeluargaan, karena faktor persahabatan, kita menempatkan orang pada bagian-bagian tertentu. Padahal dia tidak memenuhi kriteria keahlian yang dibutuhkan pada bagian tersebut. Ini yang dinamakan asas penempatan personalia. Selanjutnya, asas jenjang berangkai, principle of scalar chain. Saluran perintah atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak terputus, serta menempuh jarak terpendek. Jelas dan menempuh jarak terpendeknya. Hal ini penting karena dasar organisasi yang fundamental adalah rangkaian wewenang dari atas ke bawah. Jadi usahakan jangan terlalu panjang garis perintahnya dan jenjang-jenjang perintahnya, karena nanti takutnya informasi yang sampai dari pimpinan ke bawahan itu berbeda karena jarak informasi ini sangat panjang, jarak struktur organisasinya sangat panjang sehingga informasi yang sampai juga kadang diterima berbeda. Asas efisiensi ini wajib suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. Bukan hanya organisasi bisnis yang butuh efisiensi, tapi organisasi pemerintah, organisasi publik juga harus mencapai target organisasi dengan pengorbanan minimal. Jadi idealnya tidak ada lagi istilah-istilah di akhir tahun bagi kantor-kantor pemerintah untuk menghabiskan anggaran, membuat kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak penting, tidak ada urgensinya hanya karena alasan menghabiskan anggaran. Jadi ini juga wajib bagi organisasi publik ataupun organisasi pemerintah untuk menggunakan asas efisiensi. Organisasi asas yang 12 adalah asas kesinambungan, principle of continuity. Organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Jadi organisasi harus terus berjalan. Makanya tadi salah satunya itu tidak ada orang yang dalam organisasi ini idealnya tidak ada anggota organisasi yang membawa kepentingan pribadi, misalnya untuk memperkaya diri, misalnya pada saat dia menjabat dia berusaha mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, dia tidak peduli lagi setelah dia keluar apakah organisasi ini akan terus berlanjut atau tidak. Yang jelas pada saat dia menjabat dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang. Nah, ini yang disebut tidak memperhatikan asas kelangsungan dari organisasi tersebut. Yang ke-13 dari asas-asas organisasi adalah asas koordinasi, principle of coordination, merupakan rangkaian dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah pada sasaran yang dicapai. Jadi sudah hampir sama tadi yang saya jelaskan juga, bahwa setiap bagian dalam organisasi ini harus menghargai yang namanya koordinasi. Jangan ada yang melampaui wewenangnya, melampaui tugasnya, melampaui tanggung jawabnya, dan ketika ada informasi yang belum jelas sebaiknya dikoordinasikan supaya kita kembali kepada tujuan-tujuan organisasi yang ingin kita capai bersama. Jadi awal dari koordinasi yang buruk ini biasanya adalah komunikasi yang buruk. Selanjutnya, pembahasan kedua dalam makalah ini adalah fungsi organisasi. Dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi ada 4 fungsi organisasi yang sangat perlu diperhatikan yang berkaitan dengan manajemen organisasi. Jadi fungsi organisasi yang dibahas dalam makalah ini terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah, walaupun secara sederhana fungsi organisasi ini adalah sebagai wadah untuk mencapai tujuan, akan tetapi jika dilihat dari fungsi manajemen, paling tidak ada 4 yang terkait dengan fungsi manajemen. Yang paling klasik ini menurut Terry mungkin PO,
planning, organization, accounting, controlling. Oh, kalau teori A-nya itu adalah actuating. Ya, kita bahas. Yang pertama, fungsi organisasi terkait perencanaan. Hal yang berkaitan dengan perencanaan dalam organisasi diantaranya adalah rencana-rencana yang coba disusun oleh pengelola organisasi seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan. Teknik pelaksanaannya biasanya melalui rapat-rapat. Jadi, fungsi pertama organisasi itu adalah membuat rencana kerja di dalam organisasi tersebut, di mana yang menjadi apa yang akan dikerjakan atau apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan organisasi ini tersebut. Bisa berjangka waktu pendek, misalnya 3 bulanan, kegiatan 3 bulanan, 6 bulanan, atau bisa juga berjangka panjang, seperti 1 tahun. Kalau misalnya perguruan tinggi itu biasanya diadakan rapat mengenai rencana kerja dan kegiatan, termasuk anggaran itu 1 kali dalam 1 semester. Kemudian yang kedua, organizing atau pengaturan. Dalam hal pengaturan, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dan diwujudkan adalah struktur organisasi. Jadi jelas ya, ada ketua, misalnya ada manajer, ada wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ini juga yang termasuk dari fungsi-fungsi dari organisasi. Kemudian ada pembagian tugas, yaitu job description atau penjelasan mengenai tugas-tugas bagian. Ketua tanggung jawabnya ini, wewenangnya ini, sekretaris ini, bendahara ini, dan sebagainya. Sampai pada staf-staf apa yang menjadi tugas-tugasnya. Bentuk koordinasi. Jadi di dalam organisasi ini memang penting bahwa garis koordinasi itu seperti apa. Bisa dilakukan melalui rapat ataupun komunikasi secara kontinu atau berkelanjutan. Yang keempat, pendataan arsip dan inventaris. Organisasi harus diatur dan ditata dengan baik administrasi organisasinya. Jadi termasuk surat menyurat, aturan-aturan itu harus jelas di mana pembukuannya dan di mana digudangkan. Begitu pula dengan barang-barang atau perangkat yang dimiliki organisasi ini harus jelas pendataan dan penataannya, baik kondisi maupun kelayakan pakai dari peralatan-peralatan yang dimiliki organisasi. Yang ketiga, terkait dengan accounting atau pelaporan. Ini juga fungsi organisasi menurut fungsi manajemen ya. Itu pelaporan merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada di atasnya. Jadi fungsi organisasi salah satunya juga adalah memberi laporan kepada pimpinan ataupun bisa juga kepada publik atau kepada masyarakat. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Tugas organisasi ataupun pimpinan organisasi yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran. Jadi fungsi keempatnya adalah memberikan pengawasan baik dari pimpinan ke bawahan ataupun ada bagian-bagian tertentu yang diberi tugas untuk memberikan pengawasan. Saya rasa cukup pembahasan dari kelompok 2 mengenai asas dan fungsi organisasi. Saya rasa cukup baik makalah yang dibawakan, termasuk dari sumber yang dikutip dari mana. Terima kasih untuk kelompok 2 dari kelas 3C atas makalah yang telah dikumpulkan sebagai tugas kelompoknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.